Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Hendayanti, Prodi Komputerisasi Akuntansi STIMIK Kosma, ingin mempresentasikan atau sedikit menjelaskan tentang perjanjian Tax Treaty Indonesia dengan Hong Kong. P3B dengan Hong Kong dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2010, kemudian mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2013 di Indonesia, dan 1 April 2013 di Hong Kong dengan pengaturan sebanyak 29 pasal. P3B juga mengatur mengenai siapa yang dapat dikategorikan sebagai penduduk dari negara yang melakukan perjanjian dan berhak memanfaatkan perjanjian. Dalam pasal 4 P3B Indonesia Hong Kong, dikatakan bahwa syarat suatu subjek disebut sebagai penduduk Hong Kong yaitu orang pribadi yang bertempat tinggal tetap di Hong Kong atau berada di Hong Kong selama lebih dari 180 hari dalam 1 tahun pajak atau 300 hari dalam 2 tahun pajak berturut-turut, serta badan yang didirikan atau yang secara lazimnya dikelola di Hong Kong. Sedangkan yang termasuk penduduk Indonesia adalah subjek pajak yang berdasarkan domisilinya, tempat tinggalnya, tempat kedudukan manajemennya, tempat terdaftarnya, atau atas kriteria lainnya merupakan subjek pajak dalam negeri di Indonesia yang secara rinci dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang PPH atau Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penerapan tarif Tax Treaty Indonesia Hong Kong dalam kegiatan investasi modal. Dalam perubahan terakhir yang dilakukan pada tahun 2008, Indonesia melakukan penyederhanaan peraturan yang dan penurunan tarif, serta pemberian fasilitas pajak kepada wajib pajak dengan kriteria tertentu. Perubahan ini mengurangi waktu yang diperlukan oleh wajib pajak Indonesia untuk memproses perhitungan dan pembayaran pajak sebanyak lebih dari 50%, sehingga meningkatkan efisiensi dalam bisnis. Di sisi lain, Hong Kong telah terkenal dengan sistem perpajakannya yang mudah dan tarif yang ringan sebagai tax haven country. Nah, di sisi lain tax haven country ini selain ada keuntungannya, juga ada dampak kerugiannya seperti penyalahgunaan, penggelapan pajak, atau bahkan ancaman pada stabilitas sistem keuangan. Bahkan di Indonesia sendiri, Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa tidak ada lagi negara tax haven. Berikut ini tabel tingkat kemudahan sistem perpajakan di Indonesia berdasarkan penelitian paying tax dari tahun ke tahun. Berikut ini data dari tahun 2007 sampai 2014. P3B antara Indonesia dengan Hong Kong merupakan P3B yang istimewa karena terdapat ketentuan-ketentuan yang lebih menguntungkan dibanding dengan P3B Indonesia dengan negara lain. Perbedaan tersebut terletak pada pajak atas passive income yang timbul dari kegiatan investasi berupa dividen, bunga, royalti, dan capital gain atas penjualan saham. Dividen. Tarif pajak yang dikenakan untuk penerimaan dividen oleh wajib pajak dalam negeri di Indonesia yaitu 10% untuk orang pribadi dan 15% untuk wajib pajak badan yang memiliki presentasi kepemilikan di bawah 25%. Sedangkan bagi wajib pajak badan dengan presentasi kepemilikan paling sedikit 25% tidak dikenakan pajak atas penerimaan dividen. Untuk penerimaan oleh wajib pajak luar negeri, tarif yang dikenakan yaitu sebesar 20% dari jumlah dividen yang dibagikan. Di sisi lain, Hong Kong tidak memungut pajak atas penerimaan dividen. Nah, untuk pembahasan mengenai pajak atas penerimaan dividen di Tax Treaty Indonesia Hong Kong terdapat dalam pasal 10. Negara domisili berhak memungut pajak kepada penerima dividen sesuai dengan peraturan pajak domestik di negaranya. Sedangkan negara sumber memiliki batasan seperti yang diatur dalam pasal 10 ayat 2 perjanjian. Pengenaan pajak dividen oleh negara sumber dibatasi dengan 2 tarif, yaitu 5% dan 10%.
Tarif maksimal 5% dari jumlah bruto dividen jika pemilik saham yang memperoleh manfaat atau beneficial owner dari dividen tersebut merupakan perseroan yang memiliki secara langsung paling sedikit 25% dari modal perusahaan yang membayar dividen dan tarif 10% dari jumlah bruto dividen jika syarat pertama tidak terpenuhi. Nah, batasan tersebut berlaku bila penerima dividen atau beneficial owner berkedudukan di negara domisili. Sehingga apabila kenyataannya pemilik manfaat sebenarnya adalah penduduk negara lain atau bukan negara Indonesia atau Hong Kong, maka ketentuan ini tidak berlaku. Tabel berikut ini menunjukkan pengenaan pajak dividen berdasarkan aturan perpajakan masing-masing negara dan tarif pajak yang disetujui berdasarkan tax treaty. Bisa diperhatikan ya. Oke. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.